Oke lah everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini sesuai dengan yang banyak kalian request, so kita bakalan bahas seputar Ethereum nih atau dengan tickernya yaitu ETH ya. Dan harusnya teman-teman juga udah pada tahu nih dan udah pada kenal untuk koin yang satu ini. Dimana per video ini saya record, Ethereum ya still ya atau tetap nggak berubah di posisi kedua dari segi market cap-nya. Dan per video ini saya record yaitu di tanggal 20 April tahun 2025. Ini harga Ethereum di sekitar 1.600-an US dollar ya per koinnya. Kalian bisa lihat sendiri di bagian sini. Dan di video kali ini saya bakalan bahas dan update beberapa data menarik seputar Ethereum yang mungkin bisa bermanfaat dan jadi informasi tambahan buat teman-teman semua. Tapi tentu sebelum itu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not a financial advice. Dan di sini pertama-tama saya mau ngajak teman-teman dulu mungkin lihat dari segi ETF flow dari Ethereum ini sendiri. Di mana kalau kita lihat ya datanya untuk Ethereum ETF flow-nya, tentu dalam hal ini dalam satuan million of dollar. Di sini kita bisa lihat ya, dari tanggal 8 April teman-teman ke bawah itu hampir bisa dikatakan gak ada inflow yang masuk atau bahkan terjadi outflow yang cukup signifikan gitu. Kalian bisa lihat dari tanggal 8 April kemudian ke bawah. Dari sini teman-teman dari tanggal 8 April ke bawah sini. Nah ini terus-terusan terjadi outflow gitu teman-teman atau dananya keluar gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri nih. Di sini tabelnya ini rata-rata merah gitu. Dan kita belum lihat adanya inflow yang signifikan lagi dari ETF-nya Ethereum ini dan tentu hal tersebut menjadi salah satu penyebab ya, di mana kalau kita coba lihat dari segi chartnya juga atau dari segi price action-nya. Di sini Ethereum ya, teman-teman bisa lihat nih, dia masih berada dalam tekanan jual yang ya cukup signifikan ya dalam beberapa waktu terakhir gitu. Dan dengan tidak performnya Ethereum ini juga mungkin banyak teman-teman yang mengeluhkan ya karena kalau kita coba lihat datanya juga untuk selain Fear and Greed ya yang mana juga ini masih dalam kondisi fear, tentu di sini juga menyebabkan salah satu hal yang banyak diinginkan oleh teman-teman semua yaitu out season agak seret nih teman-teman atau susah kejadian. Karena bahkan angkanya per video ini saya record itu di angka 24 dan kalau angkanya di bawah 25 itu menyatakan atau merepresentasikan yang namanya Bitcoin season. Dan sangat jauh ya dari kata altcoin season yang mungkin banyak diinginkan oleh teman-teman semua nih. Dan ya karena Ethereum-nya nggak perform, maka banyak sektor juga yang lainnya seperti Layer 2 mungkin dan lain-lain yang juga dibangun di atas jaringan Ethereum itu juga ikutan nggak perform, teman-teman. Dan di sini, kalau kita coba lihat ya dari chart-nya, mungkin di sini saya bisa kasih beberapa probabilitas seputar, price action, terhadap Ethereum ini atau price action dari Ethereum ini. Namun tentunya disclaimer juga bahwasannya saya mungkin aja salah dan maka dari itu teman-teman wajib banget nih analisa mandiri juga, due diligence sendiri karena tentu portofolio kalian cuman kalian yang tahu dan tentunya dengan teman-teman menganalisa mandiri kalian bisa tahu nih risk to reward ratio yang cocok juga untuk kalian gitu. Nah, di sini so far ya kita memang dapat reaction yang cukup positif dari demand area di sini, di mana memang ada tertahan ya, untuk pergerakan harga Ethereum di area demand zone di bawah sini dan memang demand zone di sini saya udah gambar sejak jauh-jauh hari. So buat teman-teman yang mungkin mau mampir ke video pembahasan Ethereum saya yang sebelumnya, boleh banget karena teman-teman bisa cross check sendiri nih apakah yang saya katakan ini benar atau enggak. Dan so far kalian bisa cek juga nih di sini dan juga di sini ini juga sebelumnya secara historical tertahan di area demand zone yang ada di sini, teman-teman. Di kisaran range ini. Dan di sini kalau kita coba lihat, kita take a look atau kita zoom lebih dekat. Nah, meskipun memang di sini ada bounce ya, seperti yang tadi saya katakan teman-teman, ini secara overall Ethereum itu masih, dikuasai ya atau quote on quote setidaknya dalam time frame, jangka waktu dekat hingga menengahnya ini masih dikuasai oleh, tekanan jual gitu teman-teman. Yang mana selling pressure-nya kalian bisa lihat sendiri nih, kalian bandingin selling pressure yang signifikan sama kenaikannya yang cenderung korektif gitu teman-teman. So I think kalau misalkan memang Ethereum ini mampu mempertahankan demand zone-nya atau lebih tepatnya selama Ethereum ini mampu mempertahankan demand areanya yang di sini, maka tentu ada probabilitas di mana Ethereum ini bisa aja nih nanjak pelan-pelan and then dia bisa testing ke area resistance di atasnya atau supply area di atas sini teman-teman. Dan itu menjadi salah satu probabilitas yang mungkin terjadi, terhadap Ethereum dan mungkin bisa kita marking sebagai probabilitas yang pertama. Dan mungkin kalau kita buat skenario bearish-nya atau lebih tepatnya sorry teman-teman kalau kita buat skenario bullish-nya maksudnya, di sini dengan skenario pertama tersebut, apabila memang Ethereum ternyata berhasil breakout dari supply area ini, I think itu akan menjadi sedikit nafas segar bagi Ethereum dan juga mungkin beberapa sektor seperti Layer 2 dan lain-lain, karena ada potensi untuk Ethereum balik lagi nih, main di range harganya yang di sini teman-teman.
Kan sebelumnya dia breakdown nih ke bawah, tapi kalau misalkan dia bisa take over lagi, mungkin aja Ethereum ini punya kesempatan buat bermain lagi di range harga yang saya tandain di warna biru ini, teman-teman. Lebih kurang seperti itu. Tapi saya tahu dengan liquidity yang sekarang dan juga dengan kondisi makroekonomi yang sekarang, mungkin potensi tersebut itu bukan berarti nggak mungkin, tapi mungkin agak sedikit sulit untuk terjadi secara instan gitu, teman-teman. Dan di sini kalau kita buat untuk skenario satunya, yaitu skenario bearish-nya, ya memang ada potensi nih buat Ethereum ini meskipun ada bounce di sini, tapi jika ternyata dia nggak mampu nih mempertahankan demand area di sini, I think jujur secara price action jika hal tersebut terjadi, Ethereum, menurut saya pribadi nggak terlalu menarik. Kenapa? Karena secara price action ya, dia ada potensi untuk koreksi nih ke level-level harga yang lebih di bawah lagi. Let's say kalau kita gunakan, eee support resistance seperti biasa, mungkin kita bisa menggambar sedikit area support di range ini dan ada potensi ya memang Ethereum ini jikalau atau lebih tepatnya hanya jika teman-teman, ini dia breakdown dari demand area ini ada potensi untuk dia mendekati demand zone yang ada di kisaran range bawah sini, teman-teman. Tapi I think kalau misalkan memang Ethereum ini, punya banyak liquidity atau quote on quote banyak buyers yang tertarik beli di demand zone ini, I think memang demand zone ini bisa menjadi salah satu support area yang cukup kuat ya buat Ethereum ini, mengingat ya so far kita udah lama banget nih dari sejak, 2023 atau lebih tepatnya dari awal 2023 nih di sekitaran bulan Januari ke Februari, sampai sekarang kita belum pernah lagi nih hit di bawah demand area ini. Dan kalau misalkan memang dia breakdown di bawah demand area tersebut, maka secara bias tentu Ethereum ini akan lebih condong ke bias penjualan atau lebih ke selling dibandingkan, pembelian gitu. Namun di sini juga yang harus kita perhatikan adalah stochastic RSI, di mana kita udah lihat nih Ethereum oversold ya lama banget. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini, dia udah oversold lama banget dan makin oversold kalian bisa lihat nih makin turun, teman-teman. Tapi ya dengan oversold yang udah cukup lama ini harusnya udah cukup jenuh ya, so far secara, data-datanya juga, dan I think kalau misalkan Ethereum ini, mulai climbing up nih buat stochastic RSI-nya, ya ada potensi untuk meningkatkan skenario yang pertama, yaitu ada potensi Ethereum paling enggak kita dapat bounce yang lumayan dulu deh dan testing dulu ke resistance-nya yang ada di bagian atas sini gitu, teman-teman, lebih kurang. Dan di sini kalau kita coba lihat beberapa data seputar Ethereum, tadi kan kita udah lihat untuk data ETF flow-nya untuk Ethereum ini sendiri, dan kalau kita intip datanya dari Divalama di sini, teman-teman bisa lihat bahwasannya Ethereum masih menjadi project dengan, TVL yang sangat-sangat besar ya teman-teman ya, yang itu di angka lebih kurang 46 sekian-sekian billion of dollar, ini gede banget teman-teman untuk total value lock di Ethereum. Tapi meskipun demikian sebenarnya TVL Ethereum tuh udah cukup turun teman-teman dari yang sebelumnya, di mana kalian bisa lihat nih top-topnya itu sempat nyentuh 105 billion of dollar, tapi ya sekarang kan karena banyak pesaingnya jadi wajar aja udah mulai turun. Tapi setidaknya dari topnya juga di tahun yang 2024 nih, di bulan Desember tahun 2024 juga sempat cukup tinggi, yaitu di angka sekitaran, 68 billion of dollar lah ya, sekitar segitu, bahkan sempat 70-an billion of dollar. Kemudian sekarang turun nih, dan per video ini saya record itu, datanya TVL Ethereum dia di sekitar 46 billion of dollar lah ya, angkanya bisa kalian lihat di sini. Dan kalau kita coba lihat mungkin ini yang cukup menarik buat teman-teman juga, di mana kalau kita cek financial statement dari Ethereum, sejujurnya secara revenue ya ini agak mengecewakan teman-teman, di mana kalau kalian lihat di sini, ini saya tandain warna biru biar teman-teman lebih jelas untuk lihatnya. Nah, kalian bisa lihat nih, dari bulan Januari 2025 ini ke bulan Maret lah ya, setidaknya untuk Q1 kalian bisa lihat nih untuk, Januari ini sekitar 116 million of dollar, kemudian turun dengan sangat drastis di bulan Februari, di mana turun ini 76% teman-teman nih kalau saya sedikit zoom ya. Nah, kalian bisa lihat nih, turunnya dari 116 million of dollar ke 27 million of dollar gitu. Ini turunnya gede banget teman-teman, turun 76%-an gitu. Sangat signifikan untuk penurunannya. Dan ternyata di bulan Maret bukannya naik, tambah turun teman-teman. Kalian bisa lihat nih, di sekitar 7,9 million of dollar aja gitu teman-teman. Dan per video ini saya record di bulan April, ya ini masih tanggal 20-an April jadi mungkin belum terlalu valid, tapi so far kita baru melihat Ethereum, generate revenue sebesar 5,5 million of dollar gitu. Dan ya, buat teman-teman yang mungkin nonton video short saya yang sebelumnya juga, saya udah jelasin kenapa Ethereum itu so far, terkoreksi dengan cukup signifikan ya, yang mana kalau misalkan Ethereum ini revenue-nya terus turun, maka, secara, data fundamentalnya Ethereum itu akan lebih condong ke inflationary gitu. Kalau inflationary artinya supply-nya itu akan cenderung quote on quote, lebih banyak dibandingkan proses burning-nya dan menyebabkan ya harganya kalian bisa lihat sendiri lebih kurang seperti ini. Dan buat teman-teman yang penasaran sama yang tadi saya katakan, teman-teman mungkin boleh mampir ke video short saya yang udah saya upload juga, dan itu judulnya kalau nggak salah alasan Ethereum itu susah naik di cycle kali ini gitu, kalau nggak salah judulnya. Dan teman-teman juga bisa dapetin informasi dari sana. Dan di sini kalau kita coba cek juga dari CoinGlass buat data seputar Ethereum atau ETH.
Di sini so far ya karena memang sudah koin yang cukup sangat besar ya, bukan cukup besar lagi tapi sangat besar. Ini adalah salah satu, big cap di cryptocurrency yang mana menempati ranking market cap kedua, mana mungkin tidak besar gitu teman-teman. Dan Ethereum so far volume ya $18 billion nih, gede banget memang. Dan open interest juga bertambah cukup oke. Dan so far kita lihat dalam 24 jam terakhir Ethereum ini, total value yang terlikuidasi ada di sekitar $16 million. Tapi ini sangat wajar ya, mengingat tadi saya udah katakan Ethereum ini juga salah satu koin yang cukup banyak ditransaksikan pasti di market crypto, karena memang secara market cap juga ya kalian bisa lihat sendiri ini besar banget untuk market cap Ethereum, meskipun masih jauh ya kalau dibandingkan Bitcoin, tapi kalau dibandingkan berbagai altcoin lain ya Ethereum, nomor satu gitu, jika mengecualikan Bitcoin. Dan di sini kalau misalkan kita coba lihat by Analytics mungkin. Nah, so far ya, di tahun 2025 ini kita belum melihat performa yang bagus dari Ethereum, karena so far kita belum dapat nih 1 bulan pun di tahun 2025 ini, di mana Ethereum ini, bullish gitu teman-teman, atau menghasilkan return yang positif. Tapi ya let's say ya, kalau kita coba lihat datanya nih teman-teman, sebenarnya di kuartal 2 ini, Ethereum ya, itu cenderung, positif loh teman-teman untuk return-nya. Karena kalian bisa lihat nih cuman 2 kotak yang merah, dan kalau di tahun 2025 ini mungkin belum bisa kita hitung dengan gimana banget, tapi so far cuman 2 kotak nih yang merah dari tahun 2016 sampai ke 2024 cuman 2 kotak yang merah dan sisanya hijau, teman-teman. So, sebenarnya secara historical data di kuartal 2 ini cukup bagus, tapi ya mari kita lihat lah ya gimana di tahun 2025 ini, apakah Ethereum bakal closing dengan merah kayak gini, teman-teman, atau justru bakal, mengikuti nih historical-historical yang ya kalian bisa lihat yang hijau-hijau ini dan dia mungkin aja bisa jadi hijau gitu atau jadi positif secara return. Dan ya, saya juga mau nanya nih pendapat teman-teman gimana menurut kalian seputar Ethereum ini? Apakah menurut kalian Ethereum ini, udah murah nih di harga segini dan ada potensi buat rebound dan mencapai ke titik harga yang lebih tinggi? Atau menurut kalian Ethereum ini bakal flop dan lebih jatuh lebih di bawah lagi teman-teman? Atau bakal koreksi ke harga-harga yang lebih murah? Boleh nih tulis pendapat kalian seputar Ethereum ini, dan juga buat teman-teman yang mau request analisa koin jangan malu-malu, jangan sungkan, kalian boleh langsung request aja di kolom komen di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan juga buat teman-teman nih yang mungkin mau mampir ke sosial media saya, itu teman-teman boleh mampir di, Linktree yang tertera di bio account setiap sosial media saya, atau di link yang tertera di description di channel YouTube saya juga ada. Dan di situ teman-teman bisa mampir ke beberapa sosial media saya yang ada di sini. Dan juga buat teman-teman yang mau request analisa koin sekaligus support saya, kalian juga boleh mampir ke link traktir yang ada di bagian sini. Dan lebih kurang kayak gitu, thank you banget dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.